ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, jadi bahkan disamakan dengan pendusta agama. Dan orang yang mau mengasihi mereka, memuliakan mereka, apa kata Nabi? Ana wa kafirul yatim hakadaini fil jannah. Saya dan orang-orang yang memuliakan anak yatim, yang memelihara anak yatim, bagaikan dua jari ini di surga. Artinya apa? Dekat. Dua jari ini mau kita jauhkan seberapapun, tetap akan dekat. Nggak ada pemisah di tengah. Mau kita pendek ini juga tetap paling dekat ini. Nah, ini posisi kita dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW ketika mau memuliakan, memelihara anak yatim. Dan tidak semua orang beruntung, tidak semua orang beruntung. Ada yang sudah beruntung tapi disia-siakan. Ada yang sudah beruntung tapi tidak dipelihara dengan baik. Itu luar biasa. Ini apa namanya? PR buat kita sekalian. Bagaimana kita memuliakan anak yatim, itulah mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Nomor 42. Ahabbullah ta'ala 'abdan. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba. Hamba seperti apa yang dicintai oleh Allah? Yaitu hamba yang samhan. Hamba yang samhan itu adalah hamba yang senangnya memudahkan. Jadi sesuatu itu tidak dibikin ribet. Kalau di negara kita itu, kalau bisa mudah, ngapain dipersulit? Atau kalau bisa sulit, ngapain dipermudah? Kan gitu ya. Tapi dalam agama kita, Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencintai orang yang mempermudah. Maksudnya apa? Memudahkan urusan orang lain. Contohnya, idza ba'a wa sam'an idza ishtara. Idza ba'a, ketika dia menjualnya dengan mudah, tidak banyak bicara. Ini saya bawa kain ini langsung dari China, sutra, naik kapal 2 minggu. Ini langsung dari ulet sutra dipintal, terus nggak ada sentuhan tanah, pakainya sarung tangan semua yang pegang, pokoknya kualitas nomor 1. Ribet pokoknya, mau jual ke ribet. Padahal bisa jadi barangnya barang biasa saja, nggak ada yang spesialnya, tapi kayak gitu. Jadi apa ya? Kalau orang bilang di bahasa sosial media itu lambe apa? Lambe curah. Jadi lesanya itu kalau mau jual itu kayaknya susah. Oh, ini bos, barangnya bagus loh bos. Kalau bos beli di barang, akan dipandang luar biasa. Cuma 1 bos, nggak ada yang lain. Pokoknya langsung lah, istimewa kami bos. Langsung di masyarakat biasa tuh langsung mentereng, paling kelihatan. Ini dari, wah ribet pokoknya. Ini orang-orang seperti ini tuh tidak disukai oleh Allah. Banyak cincong istilahnya ya. Banyak bicara, tapi pepesan kosong, isinya tidak ada. Karena sekali lagi, malah ada unsur tipuannya, bisa jadi. Semakin banyak yang dibicarakan, yang dijaminkan, semakin banyak bohongnya. Apalagi ternyata yang dijual barang-barang Cina misalnya. Luar biasa. Barang sekarang beda dengan barang dulu ya. Kalau barang sekarang canggih, tapi tidak tangguh. Kalau barang dulu tangguh, walaupun nggak terlalu canggih. Sederhana contohnya, kalau TV kita rusak, orang dulu TV nggak ada gambarnya, ketok atasnya dulu muncul gambarnya. Hilang lagi, ketok pinggir pluk muncul. Coba TV sekarang, nggak ada gambarnya, ketok LCD dipecah, malah hancur. Handphone
Dulu saya pernah pakai Nokia itu, jatuh dari motor, guling-guling. Ada teleponnya bunyi, bunyi itu. Nah sekarang jatuhin dari sini aja di ke bawah, nangis kita, udah mati. Ya jadi padahal itu bohong, tapi kalimatnya panjang gitu. Jadi ketika jual beli, ketika menjual itu harus mempermudah, kasih informasi secukupnya atau sedetailnya dan sejujurnya, tidak usah menambahkan. Gimana sih bos, katanya begini, kok sampai rumah begitu, selesai itu. Nah jadi wasamhan idza ishtara, dan dimudahkan atau memudahkan ketika beli. Kalau beli juga sama, nggak usah ribet. Ini biasanya lama ya kalau di pasar, selisih 1.000 aja, ya udah boleh tinggal nunggu dipanggil, ya bu sini bu, nggak apa-apa deh. Jadi bangga kalau bisa menawar dengan luar biasa, bangga itu. Padahal ini kata Nabi Muhammad SAW, ahabballah ta'ala abdal samhan. Niat beli-beli, niat gagah, nggak usah apa namanya, banyak drama gitu ya. Kadang udah pegang, udah nyoba, mau beli 1 kilo, yang dicoba 5, yang terakhir dicoba asalnya jadi beli. Waduh, dari harga 50.000 ditawar sampai 20.000, sudah dapat 20.000, kemahalannya jadi selesai itu. Orang-orang seperti itu disumpahin orang gitu. Ya 50 ya tawar 45 misalnya, 50 tawar 20. Orang mikirnya ini biasanya 50% ini belinya, dia ambil untung 50%, kita tawar separuhnya. Nggak tahu kita orang namanya orang jual ya, ternyata benar dan ditawar 50%, giliran sudah dapat ditinggal aja dibeli. Selesai itu. Wasamhan idza ishtara, dan memudahkan ketika membeli. Wasamhan idza qada, nah ini paling berat ini. Wasamhan idza qada, dan memudahkan ketika membayar utang. Pinjam ya juta, besok tadi gitu, besok suami saya gajian, besoknya lupa atau sengaja. Ya biasa kita itu minjemnya mudah, balikinya susah, bahkan bisa jadi nagih kayak minjem, yang lebih padahal uangnya sendiri. Kemarin itu saya lihat satu tayangan di TikTok itu, KTP temannya dipinjam, difoto buat ngambil iPhone 14, harganya hampir 15 juta. Yang dipinjam KTP-nya ditagih terus-terusan, dianya makan enak, luar biasa ini. Jadi wasamhan idza qada, kalau ada yang berbayar, kalau tidak ada ya sudah, tidak usah panjang bicaranya. Atau walaupun ada kemudahan dalam agama kita, kalimat dan lain-lain itu harus dijaga. Wasamhan idza qada, ini juga penting. Kalau nagih juga harus dipermudah. Jangan nagih tapi bahasanya macam-macam. Dulu ada tinggal pinjam gini. Sekarang harus diumumkan sudah setahun. Ingatin pada teman tadi si Ali dulu pinjam ke saya ini. Itu dicemarkan nama baiknya kemana-mana, dikotorkan namanya di mana-mana.